Artikel ini ditulis oleh Stefanus Istata Raharjo, seorang staf pengajar dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Pastoral Katetik Santo Benediktus Sorong, Papua. Saya memaparkannya bukan untuk mencari perbedaan, tetapi untuk melihat sisi lain dari kedatangan Imam Mahdi. Setelah saya membaca pemaparan ini, ternyata bahwa bukan hanya umat Islam yang menantikan kedatangan Imam Mahdi. Ternyata umat Kristiani pun menantikan kedatangan Sang Pencerah. Meskipun mereka menganggap tidak jelas bagaimana tokoh akhir zaman itu disebut anak manusia, dan lebih tidak jelas lagi pandangan Yesus sendiri tentang hubungan dirinya dengan anak manusia itu. Dengan pengandaian, ia memang menubuatkan kedatangannya. Dalam artikel ini mensintesa dari konsep kerajaan Allah itu dirumuskan sebagai kerajaan Allah adalah realitas transenden yang dimasuki oleh orang satu demi satu. Realitas transenden itu berupa kekuasaan atau pemerintahan yang dapat diterima atau diakui oleh seseorang. Pengakuan itu mensyaratkan masuknya orang ke dalamnya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini disebutkan dalam Matius 7 ayat 21. Kerajaan Allah adalah realitas masa depan yang akan datang. Tidak dijelaskan bagaimana datangnya, seperti apa wujudnya. Kerajaan akan ditegakkan oleh para malaikat Allah atau oleh anak manusia. Kedatangannya akan disertai oleh tanda-tanda kosmis. Teks-teks yang memuat gagasan ini tidak menyebutkan kata kerajaan, tetapi yang menjadi pokoknya adalah penegakan kerajaan. Tidak jelas bagaimana tokoh akhir zaman itu disebut anak manusia. Lebih tidak jelas lagi pandangan Yesus sendiri tentang hubungan dirinya dengan anak manusia. Dengan pengandaian, ia memang membuatkan kedatangan anak manusia. Kerajaan itu hadir dalam sabda dan karya Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini disebutkan dalam Luqman 17 ayat 20 sampai 21. Dari pemaparan itu, nampak bahwa dalam karyanya, kerajaan Allah sudah tampak dalam antisipasi. Kerajaan Allah itu akan datang di masa depan, disertai tanda-tanda kosmis dan penampakan anak manusia dengan malaikat. Ia dan murid-murid akan mempunyai tempat penting di dalamnya. Komitmen pribadi akan menentukan seseorang. Artinya, apakah mereka menerima pemerintahan dalam hidup mereka dan dengan hidup sesuai dengan rohnya. Dengan demikian, orang dituntut untuk menghayati hidup sebagai anak Tuhan, bukan pertama-tama dengan berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dengan melaksanakan kehendak-Nya. Dari catatan ini, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya umat Islam yang menantikan kedatangan Sang Pencerah, akan tetapi umat Kristiani pun menantikan kedatangan Ratu Adil, Sang Pencerah. Kata-kata yang terucap, tadi ku